F doyet K ya. Jadi IJK ya. Jadi ini I. Jadi ini komponen I, komponen J, komponen K ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk yang lain ini menjadi Fx ya. I Fy J Fzk ya. Jadi turunan parsial F ke X, turunan parsial F ke Y, dan turunan parsial F ke Z ya. Ya, jadi dari sini kita mempunyai turunan parsial ke X, ke Y, dan ke Z. Kemudian persamaan garis normal ini adalah ini. Jadi tinggal memasukkan ini. X min A dibagi Fx, ini turunan parsial F ke X di titik ABC ya. Sama dengan, jadi ini disebut persamaan simetrik dari garis di ruang dimensi 3. Y min B dibagi Fy ABC. Jadi ini konstanta nanti hasilnya ya. Jadi Fx ABC, Fy ABC, Fz ABC ini suatu konstanta. Jadi bentuk dari persamaan garisnya ini persamaan simetrik. Kemudian persamaan bidangnya Fx ABC kali X min A. Jadi ABC ini adalah titik yang dilalui bidang tadi. Jadi titik singgung ya ABC-nya. Fy ABC, Y min B, Fz ABC, Z min C sama dengan 0. Jadi ini persamaan bidang. Jadi persamaan garis yang di atas, persamaan bidang singgung yang di bawah. Ini contohnya, kalau kita mempunyai elipsoid 4x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4z kuadrat sama dengan 16. Tentukan persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal dari elipsoid ini pada titik 1,2, akar 2. Ya, dari sini kita mempunyai Fx y sama dengan 4x kuadrat plus y kuadrat plus 4z kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadi F-nya. Jadi persamaan umumnya tadi dari teori ini kan Fx y sama dengan 0. Fx y sama dengan 0. Jadi di sini Fx y sama dengan 0-nya adalah 4x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4z kuadrat sama dikurang 16 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa dicari turunan parsial ke X-nya 8X. Jadi yang ada variabel X-nya kan hanya di 4X kuadrat saja. Ini ya. Yang ada variabel Y-nya hanya di Y kuadrat saja. Variabel Y-nya ada di 4Z kuadrat saja. Jadi turunan F ke X-nya 8X, turunan F ke Y-nya 2Y, turunan F ke Z-nya adalah 8Z. Jadi ini turunan parsial. Nah, kalau kita masukkan nilai 1, 2, akar 2, ini menjadi 8, 4, 8 akar 2. Nah, jadi persamaan garis, persamaan bidang singgungnya, jadi tangan plane, ya bidang singgung ini, pada elipsoid adalah 8. Ya. Jadi 8 itu dari Fx tadi ya. Jadi ini 8, jadi masuknya di sini, kemudian ini 4, ke sini, ini 8 akar 2 ke sini. X min 1, Y min 2, Z min akar 2. Ini tadi titik yang dilaluinya 1, 2 akar 2 di situ ya. Ya, jadi ini persamaan bidang singgung. Kemudian persamaan garis normal tadi kan berarti ada X min 1 dibagi 8. Jadi penulisannya jadi seperti ini. Y min 2 dibagi 4 ya. Sama dengan Z min akar 2 dibagi 8 akar 2. Ya, jadi ini persamaan garis ya, persamaan simetri garis normalnya. Ya, jadi jawabannya ya cuma itu saja, jadi garis normal dan bidang singgung. Nah, jadi ini garis normalnya ya.
Jadi itu disederhanakan dibagi 4 ya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi menentukan persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal. Jadi ini persamaan garis di ruang dimensi 3 ya. Persamaan bidang di ruang dimensi 3. Jadi variabelnya ada X, Y, Z. Ya, jadi itu aplikasi yang pertama ya untuk menentukan persamaan bidang singgung dan garis normal. Kemudian yang kedua, menentukan relatif ekstrim, maksimum relatif dan minimum relatif. Jadi relatif di sini hanya dilihat di sekitar titik ya. Jadi ini kan fungsinya fxy ya. Jadi di titik A, B. Jadi apakah FAB itu maksimum atau minimum relatif itu dilihat dari titik. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, jadi ada titik A, B. Nah, dari titik ini kita bisa buat lingkaran kecil ya dengan jari-jari delta ya. Nah, kemudian kalau titik FAB-nya ini paling tinggi kalau dibandingkan titik-titik lain yang ada di lingkaran dengan pusat AB tadi. Jadi kalau ini seperti ini misalnya, jadi yang bawahnya seperti ini, jadi seperti puncak gitu ya. Nah, jadi ini berarti dia menjadi maksimum relatif. Jadi maksimum relatif. Jadi karena hanya dilihat dari di sekitar AB, titik-titik di sekitar AB. Jadi nilai FAB-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan titik-titik di sekitar AB. Nah, kalau titik pada domain yang lain mungkin bisa lebih tinggi ya. Jadi kalau kita misalnya mempunyai beberapa maksimum relatif, kemudian nanti dibandingkan yang paling besar itu menjadi maksimum relatif yang beberapa, kemudian dilihat yang paling besar itu menjadi maksimum absolut. Jadi kalau minimum relatif ya pengertiannya sama ya. Kalau FAB-nya itu paling kecil dibandingkan Fx ya untuk Fx, Y untuk XY yang berada di sekitar AB. Jadi di sekitar AB itu artinya di suatu neighborhood ya. Neighborhood itu lingkaran terbuka dengan jari-jari cukup kecil ya. Jari-jarinya epsilon ya. Oke ya, jadi seperti ini maksimum minimum. Jadi kalau secara grafik di sini seperti ini. Jadi kalau ini domainnya itu yang coklat ini domain ya. Kemudian fungsinya gambar grafik permukaannya seperti ini. Jadi yang ke atas seperti ini bisa kita anggap sebagai maksimum relatif ya awalnya ya. Maksimum relatif. Ini juga maksimum relatif. Kemudian yang ke bawah ini minimum relatif ya. Nah, kemudian dari yang ini maksimum relatif, tapi kalau dibandingkan titik-titik lain ya di yang ada di tengah-tengah ini dan ada di batas ya. Jadi ini batasnya ini juga kita perhitungkan ya kalau ada yang lebih tinggi. Nah, ini ternyata ini lebih rendah ya. Nah, yang lebih rendah dari ini ya. Ini gambarnya harusnya lebih rendah ya. Jadi kalau dibuat garis ini seperti ini ya. Ini lebih rendah ya. Jadi ini minimum absolut, maksimum absolutnya yang di sini. Karena dibandingkan dari semua titik yang ada di apa nilai fungsi yang berasal dari E, Y yang ada di D ya. Jadi di seluruh domainnya. Jadi absolut itu dengan melihat nilai semua titik yang ada di domain.
Ya, jadi kalau kita menyelidiki, nanti kita apakah suatu titik itu menjadi maksimum relatif atau minimum relatif ya. Nah, kalau nanti sudah ketahuan ini maksimum relatif, kemudian nanti ada beberapa maksimumnya, kemudian kita bandingkan ya. Kalau di sini di ujung-ujung atau di titik batasnya, batas dari domain, kalau domainnya berbentuk persegi panjang, berarti di ujung-ujungnya ini juga dilihat nilainya ya. Nah, yang terbesar itu menjadi absolut, yang kecil menjadi absolut minimum ya. Nah, ini maksimum absolutnya ada di yang nanti ini disebut sebagai titik kritis ya. Nah, ini maksimum absolutnya ada di, minimal absolutnya ada di batas ya, batas domain ya. Dalam. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi Oh, maaf Pak. ini bisa digeser ke sini apa namanya? Oh, di bawah. Ini bisa pindah sini. Udah colok. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi pengertian di maksimum absolut dan maksimum relatif ya. Kalau relatif itu hanya dilihat di sekitar titik A, B tadi seperti ini. Tapi kalau absolut dilihat di sekitar atau di semua titik yang ada di domain. Jadi domainnya ini daerah persegi panjang, maka untuk melihat maksimumnya juga termasuk yang ada di batas ya, titik batasnya. Nah, kemudian ada istilah critical point, titik kritis ya. Titik kritis itu kalau di fungsi satu variabel kan dari f aksen x sama dengan 0 ya. Titik kritis ya. Kemudian ada yang f aksen x-nya tidak ada atau tidak punya titik, tidak punya turunan ya. Jadi ada dua ini, satu, dua. Nah, di sini juga sama ya. Jadi yang gradiennya sama dengan 0. Jadi kalau yang ini gradien F sama dengan 0. Itu ini ya. Jadi kalau gradien di dimensinya ini dua ya. Gradien Fxy sama dengan 0 ya. Jadi kalau gradien Fxy itu kan rumusnya adalah sama dengan Fx I ditambah Fy-C ya. Jadi ini turunan parsial K, ini turunan parsial Y. Sehingga untuk mencari titik kritis, ya ini disebut titik kritis, itu diambil Fx-nya 0, Fy-nya juga 0. Ya. Jadi gradien Fx Y sama dengan 0, ini artinya apa? Artinya Fx X, Y sama dengan 0, Fy X, Y juga sama dengan 0. Ini suatu sistem persamaan ya. Jadi ada dua persamaan. Nanti bisa kita cari nilai Xy yang memenuhi dua ini.
Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai titik kritis ya. Jadi titik kritis. Nah, kemudian kalau yang di sini, ini yang turunannya di sini do F do X atau Fx AB ini tidak ada. Ini tidak ada. Jadi gambarnya runcing ini ya. Tapi kalau yang ini tidak runcing ya. Jadi ini seperti uh, lengkung ya. Jadi lengkung ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak runcing. Ya, jadi untuk mencari titik kritis di sini juga kita lihat yang turunannya 0 ya. Nah, jadi nanti ini menjadi atau kita peroleh titik kritis ya. Titik kritis. Nah, titik kritis ini yang menjadi nilai maksimum atau minimum ya. Jadi nanti harus kita selidiki lebih lanjut bahwa titik kritis ini menjadi nilai maksimum atau nilai minimum ya. Nah, bahwa ini titik kritis ini adalah kandidat untuk relatif maksimum atau relatif minimum ya, relatif ekstrim ya di sini. Nah, jadi untuk titik kritis ini pengertiannya F itu didefinisikan pada open region R yang memuat titik A, B. Kita bisa sebut A, B itu titik kritis dari F jika Fx atau dan atau Fy ini tidak ada. Jadi minimal satu tidak ada ya. Jadi misalnya Fx-nya tidak ada di titik AB, berarti itu merupakan titik kritis. Kalau misalnya Fy-nya ada, ya nggak apa-apa. Yang penting yang minimal satu itu tidak ada ya. Jadi kalau Fx-nya tidak ada, berarti langsung kita sebut sebagai titik kritis. Fy-nya tidak ada juga kita sebut titik kritis. Kemudian yang kedua adalah Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Kalau ini suatu sistem ya. Jadi ini Fx sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Ini suatu sistem persamaan ya. Jadi harus kita cari nilai X dan Y yang memenuhi dua ini. Itu yang kita sebut sebagai titik kritis. Kemudian jika F itu mempunyai maksimum atau minimum, maka pasti terjadi di titik kritis ya. Jadi kalau maksimum minimumnya di A, B, maka A, B itu disebut sebagai titik kritis atau pastilah merupakan titik kritis. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai maksimum, perlu titik kritisnya. Baru nanti kita lihat nilainya mana yang terbesar itu menjadi maksimum, kecil menjadi minimum. Ini contohnya, misalkan fxy sama dengan y kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y plus 17. Tentukan titik kritis dari F. Dan tunjukkan bahwa F itu mempunyai relatif minimum pada titik tersebut ya. Jadi kita tunjukkan bahwa titik tersebut itu menjadi maksimum, menjadi relatif minimum. Ya, jadi dari Fx ini, jadi dari sini kita bisa cari Fx ya, X, Y, berarti 2X min 4 ya. Kemudian Fy, X, Y menjadi 2Y min 6 ya. Nah dari sini berarti 2X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. 2Y min 6 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Nah dari sini 2,3 ini disebut titik kritis ya.
Ya, disebut titik kritis. Ya. Ya, jadi kalau pertanyaannya hanya titik kritis, ya sudah selesai ya. Tapi di sini tunjukkan bahwa F itu mempunyai relatif minimum di titik tersebut. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa Fxy itu di titik 2,3 ini menjadi relatif minimum. Nah, kita coba pokokkan dari F tadi menjadi ini. Jadi kan ini bisa ditulis X kuadrat, kan ini min 4X ya. Kemudian ada Y kuadrat min 6Y. Kemudian ada plus 17. Nah ini supaya menjadi kuadrat sempurna yang di depan ini kita tambah berapa? Supaya menjadi kuadrat sempurna. 4 ya. Ditambah ini Y kuadrat min 6Y ditambah berapa supaya menjadi kuadrat sempurna? 9 ya, bukan 6 ya. Karena kan 3 kuadrat ya. Nah, kemudian tadi 17 itu sudah diambil 4 dan 9. Jadi ditambah berapa? Jadi sisanya berapa? 4 ya. Nah, yang ini menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah 4 ya. Ya, jadi menjadi ini ya. Nah, ini mengarah ke apa ya? Tadi kan mau menunjukkan bahwa titik 2,3 itu minimum relatif ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Jadi 2,3,4 itu ada di ujung bawah. Jadi X min 2 kuadrat ini selalu positif ya. Y min 3 kuadrat juga nilai positif karena di kuadrat ya, minimal 0 ya. Jadi Fxy di sini, jadi tadi kan ini Fxy sama dengan ini ya. Jadi yang ini nilainya lebih dari sama dengan 0. Ini juga lebih dari sama dengan 0. Nah berarti Fxy ini nilainya kan selalu, karena ini positif-positif, paling kecil kan 4 ya. Jadi selalu lebih dari sama dengan 4. Jadi Fxy berarti lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi kesimpulannya ini Fxy kan lebih dari sama dengan 4. Karena yang ini kan selalu, kalau dikuadratkan kan nggak mungkin negatif kan ya. Jadi selalu lebih dari atau sama dengan 0. Ini juga lebih dari sama dengan 0. Jadi Fxy-nya pasti lebih dari sama dengan 4 ya. Karena di sini ada ditambah 4. Sehingga F23 tadi nilainya 4 itu menjadi relatif minimum ya. Karena untuk nilai XY yang lain nilainya lebih besar ya. Jadi lebih besar. Jadi 4 itu paling kecil atau minimum relatif ya. Nah, tapi kalau menunjukkan seperti ini kan tidak selalu mudah ya. Jadi tergantung fungsinya. Untuk fungsi yang ini
mudah ya, karena memang persamaannya itu memang persamaan yang mudah kita gambar ya permukaannya. Nah, untuk yang tidak mudah kita gambar, kita sulit untuk mengetahui apakah dia minimum relatif atau maksimum relatif ya. Tapi nanti ada cara ya, cara untuk menguji atau menyelidiki bahwa di suatu titik tadi yang disebut sebagai titik kritis itu menjadi minimum relatif atau maksimum relatif. Ya, ini ya. Jadi ini adalah second derivative test for relative extreme. Ya, kalau di sini kan hanya dengan pengamatan, kemudian dengan analisa seperti itu disimpulkan bahwa di titik 2,3 itu minimum relatif. Tetapi tidak semua fungsi itu dapat mudah kita lihat seperti ini. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain nanti bisa kita gunakan ini ya. Ya, jadi kalau F itu fungsi yang kontinu pada turunan parsial kedua pada open region di titik AB yang memuat titik kritis ya, titik kritis AB. Kemudian DXY pada AB itu positif, jadi DXY-nya itu Fxx kali Fxy, jadi rumusannya ini. Jadi ini nanti digunakan untuk menguji apakah dia maksimum relatif atau minimum relatif ya. Ya, jadi ini D ini nanti untuk menguji ya, kalau D-nya positif pada titik AB, kalau AB-nya ini tadi titik kritis, kita masukkan di sini ternyata positif, nah dia menjadi maksimum atau minimum. Jadi kemungkinannya dua, maksimum atau minimum. Jadi untuk menentukan maksimum atau minimumnya, kita lihat Fxx-nya. Kalau Fxx-nya itu negatif, berarti maksimum. Ya, jadi ini relatif maksimum. Jadi relatif maksimum ya, kalau F-nya negatif. Nah, kalau Fxx-nya positif, yang ini, berarti FAB-nya itu menjadi relatif minimum. Ya. Relatif minimum. Bisa dipahami ini? Jadi ini nanti digunakan untuk melihat ya, atau mencari fungsi itu mempunyai maksimum relatif di mana saja. Jadi langkah pertamanya akan nanti dicari titik kritis. Titik kritis itu yang turunan sama dengan 0. Jadi Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 0, kita peroleh titik-titik kritis. Nah, kemudian untuk menyelidiki menggunakan D ini. Dimasukkan ke D, kalau hasilnya positif, berarti dia maksimum atau minimum. Nah, untuk menjadi maksimum itu harus memenuhi Fx-nya negatif. Positif ya kalau minimum. Kalau maksimum, Fx-nya negatif. Jadi malah kebalikan ya, untuk menghafalkannya bisa dipahami bahwa kalau Fx-nya negatif, malah dia nanti menjadi maksimum ya. Maksimum relatif ya. Fx-nya positif menjadi minimum relatif. Sama di uji turunan fungsi satu variabel juga begitu kan ya. Jadi di fungsi satu variabel kan juga ada uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua, kalau pada titik kritis ternyata turunan keduanya itu positif, berarti dia menjadi minimum. Kalau turunan keduanya negatif, menjadi maksimum. Kalau turunan keduanya itu sama dengan 0, itu tidak ada kesimpulan. Jadi bukan maksimum, bukan minimum. Ini juga sama ya. Kalau D-nya positif,
berarti dia maksimum atau minimum relatif. Kalau fx-nya negatif, dia menjadi maksimum ya. Kalau fx-nya positif menjadi minimum. Nah, kemudian kalau D-nya itu ternyata negatif, jadi DAB-nya negatif, berarti bukan maksimum dan bukan minimum ya, tapi menghasilkan saddle point. Jadi saddle point itu bukan maksimum dan bukan minimum ya. Jadi seperti pelana ya, pelana kuda ya. Jadi ini disebut juga titik pelana. Saddle ya, saddle itu istilah saddle kan dari tempat duduk ya di sepeda itu ya. Itu kan juga posisinya kan ada lekuan ya. Ada jadi kalau kita gambar itu poin itu bentuknya jadi ini seperti ya. Jadi yang ini di titik sini ini saddle point ya. Karena kalau dilihat dari sini ini ke sana turun ya. Tapi kalau dilihat dari sini ini paling rendah ya. Kalau ini paling tinggi. Jadi ini bukan maksimum dan bukan minimum ya. Jadi itu kita sebut sebagai saddle point atau titik pelana. Nah, kemudian kalau D-nya sama dengan 0, DAB sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan apa-apa yang bisa kita ambil dari uji tadi. Ya, jadi ini harus kita pahami ya, sehingga nanti kalau menguji apakah dia menjadi maksimum minimum, maksimum lokal, minimum lokal, maksimum relatif ya, minimum relatif, itu menggunakan ini. Coba penggunaannya seperti apa? Ini tentukan relatif ekstrim dari fungsi ini. Ya, jadi fx turunan ke x-nya ini 3x kuadrat min 2y plus 7 ya. Yang ada x-nya kan ini ya. Kemudian fy turunan ke y, ini y, ini juga ada y, ini juga ada y. Jadi 2y min 2x min 8. Ya. Jadi yang ini. Nah, jadi ini sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, dari dua ini kita cari x dan y yang memenuhi dua-duanya. Jadi dengan substitusi eliminasi ya biasanya ya. Nah, caranya gimana ini? Nah, dari persamaan yang ini kan bisa kita buat 2y sama dengan 2x min 8 atau y-nya x ya plus 8 ya. Jadi x-nya plus 4 ya. Kemudian substitusi ke persamaan yang satunya ya 3x kuadrat min 2y x plus 4 plus 7 sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat min 2x min 8 plus 7. Jadi min 1 sama dengan 0 ya. Ini 3x, x sama dengan 0. Jadi ini pasti 1, 1. Yang ada minnya di mana? Yang ini min, ini plus ya. Ya, jadi perkalian di dalamnya ini kan plus x. Ini min 3x. Jadi kalau ditambahkan jadi min 2x. Ya, jadi berarti di sini x-nya min sepertiga, x-nya 1 ya. Kalau x-nya sepertiga, y-nya berapa? Ya tinggal masukkan saja. Jadi x sama dengan min sepertiga, maka y-nya x ditambah 4 ya. Min sepertiga plus 4. 4 itu 12 per 3 ya. Dikurangi 1, jadi 11 per 3. Ya, jadi di sini titik kritisnya adalah min sepertiga, 11 per 3 ya. Kemudian kalau x-nya min 1,
Y-nya sama dengan min, min 1 ditambah 4 ya. Oh, X-nya 1 ya. Jadi X-nya 1, berarti Y-nya 5 ya. Jadi di sini 1,5 ya. Jadi ada 2 titik kritis ya. Ya, jadi untuk mencari titik kritis itu dicari turunan parsial ke X sama dengan 0, kemudian turunan parsial ke Y sama dengan 0. Pada contoh yang pertama tadi kan yang turunan ke X sama dengan 0, di situ variabelnya tinggal variabel X saja. Jadi langsung ketemu ya, X-nya berapa. Kemudian yang turunan ke Y sama dengan 0 juga yang tersisa adalah variabel Y-nya, jadi Y-nya ketemu juga ya. Jadi langsung sendiri-sendiri, sehingga kita gabung X-nya itu, Y-nya itu juga ya. Jadi E, Y. Jadi E, Y. Tapi kalau yang ini, X, Y-nya itu ada di dua persamaan, kedua-duanya dan Y-nya. Nah, sehingga ini menjadi sistem persamaan ya. Jadi untuk mencarinya ya kita substitusi eliminasi, ketemu X-nya, nah dari X tadi, jadi kalau X-nya min 1/3 berarti ketemu Y-nya itu satu pasang ya. Jadi pasangannya dengan memasukkan X 3 sehingga kan Y. Jadi bukan langsung dari dua hasil tadi digabung ya menjadi satu titik ya, tetapi kalau ini ada X-nya, Y-nya tergantung X tadi. Ya, jadi kalau ada 2X di situ berarti ada 2Y juga. Jadi memperoleh dua titik ya. Nah, tinggal menguji apakah 2 titik itu memberikan maksimum relatif atau minimum relatif. Nah, caranya dengan mengambil DXY-nya adalah fxx kali fyy ditambah fxy kuadrat. Jadi kalau dicari fxx-nya apa? Jadi kalau ini fx, jadi dari sini kalau saya cari fxx, kan ini turunkan ke x lagi, jadi 6x. Kemudian fyy kan yang ini ya, berarti kalau ini fxy ya. Kalau ini berarti fxy turunkan ke y ya, sekarang berarti min 2 ya. Min 2. Nah, kemudian kalau yang dari sini, ini ada fyy sama dengan 2 ya. Fyx ya sama dengan min 2 ya, sama dengan itu. Fxy dengan fyx sama ya. Nah, sehingga di sini dxy tadi kan rumusnya fxx kali fyy. Ya, jadi 6x dikalikan 2 ya. Jadi menjadi 12x kurangi min 2 kuadrat. Ya, min 2 kuadrat adalah 4 ya. Ya, jadi sama dengan 12x min 4 ya. Itu dxy-nya ya. Jadi ada di sini ya. 12x min 4 ya, ini ya. Nah, kemudian kita tes ya. Kita tes di x sama dengan ini. D min 1/3, 11/3 kalau dimasukkan di sini negatif ya. Nah, kalau negatif tadi kesimpulannya apa? Bukan yang negatif, yang ini D-nya. Jadi yang bagian C ya. Jadi menjadi titik saddle ya, saddle point. Jadi menjadi saddle point ya. Yang ini ya. Jadi ini menjadi saddle point ya. Jadi saddle point-nya adalah ini koma ya, 11/3 min 1/3, 11/3, koma ini adalah F dari min 1/3, 11/3 ya.
Ya, jadi nilainya F min sepertiga, 11/3 itu dimasukkan ke F ya. Ke nilai F tadi, fungsi F-nya itu yang ini, panjang ini ya. Hasilnya min 373/27 ya. Jadi itu menjadi titik saddle ya, saddle point. Ya, karena disebut saddle point kan berarti berupa titik ya. Titik di ruang dimensi 3 kan koordinatnya kan ada X, Y, Z ya. Di situ X-nya min sepertiga, Y-nya 11/3, Z-nya min 373/27. Nah, jadi itu menjadi titik pelana atau titik saddle ya. Jadi boleh ditulis titik pelana, boleh ditulis titik saddle ya, saddle point. Nah, kemudian yang satunya, jadi kan kalau ada dua ya, dua-duanya kita harus uji ya. Yang D1,5 ternyata hasilnya positif ya. Nah, berarti 1,5 itu bisa memberikan maksimum relatif atau minimum relatif. Nah, untuk menentukan maksimum atau minimum menggunakan fxx. Jadi fxx 1,5 di situ kan fxx-nya tadi apa? 6x ya. Jadi 6x. Jadi 6 kali 1 ya. Sama dengan 6 positif. Nah, kalau positif berarti relatif minimum ya. Jadi kalau fxx-nya negatif, relatif maksimum. Kalau ini positif ya, jadi relatif minimum. Nah, nilainya berapa? Nilai minimumnya? Ya, tinggal menghitung aja. Kan minimum adalah min 15. Ya, jadi kalau hitunglah nilai relatif minimum dari fungsi tadi, berarti nilainya min 15. Ya. Nah, ini yang terakhir, absolut ekstrimum nilai dari fungsi kontinu pada interval tertutup. Jadi kalau yang dulu di fungsi satu variabel kan f kontinu pada interval tertutup A, B ya. Kalau yang dulu kan ini fungsi satu variabel ya. Jadi f-nya ini fx ya. Fungsi satu variabel kontinu pada ini. Maka pasti dia menjadi mempunyai nilai maksimum dan mempunyai nilai minimum ya. Nah, kalau sekarang di sini fxy, jadi fxy ini kontinu ya, kontinu pada daerah tertutup. Jadi daerah tertutup misalnya ya, berarti dia mempunyai maksimum dan minimum relatif ya. Maksimum dan minimum absolut ya kalau ini. Jadi ini perluasan ya. Jadi kalau yang dulu ini mempunyai maksimum dan minimum relatif absolut ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini kontinu pada daerah tertutup R, jadi dia mempunyai maksimum dan minimum absolut. Nah, jadi untuk mencari maksimum minimum absolutnya, yang pertama adalah tentukan nilai titik kritisnya. Jadi ini titik kritisnya kita tentukan dulu dengan cara seperti yang tadi. Kemudian tentukan nilai ekstrim pada boundary, batas-batas ya. D. Jadi kalau fungsi atau variabel kan batasnya hanya 2, A dan B. Kalau ini batasnya ada
ingatnya ya. Jadi kalau daerah itu kan batasnya berupa kurva ya, garis ya. Garis itu titiknya ada tak hingga banyaknya ya. Nah, langkah ketiga, jadi kan ini tadi nilai pada boundary ya. Kemudian langkah ketiga adalah yang terbesar itu yang mana? Dari langkah 1 dan 2 ini terbesar itu menjadi absolut maksimum, terkecilnya menjadi absolut minimum. Jadi absolut maksimum dan absolut minimum. Nah, jadi contohnya ini bisa dilihat. Contohnya, tentukan absolut maksimum dan absolut minimum dari f(x)y sama dengan 2e kuadrat plus y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2y ditambah 3 pada rektangle, jadi ini pada persegi panjang ya, persegi panjang x-nya antara 0,3, y-nya antara 0,2. Ya, jadi batas dari rektangle itu ya ada garis ya di sumbu X itu dari 0 sampai 3, kemudian jadi ada L1, L2, L3, dan L4. Itu adalah batas-batas dari daerah R ya. Batas dari daerah R. Nah, langkah pertama kita cari titik kritis ya. Titik kritisnya berapa ini? Titik kritis kan dari Fx ini 4x ya. Dikurang 4 ya. Kemudian Fy 2y min 2 ya. Ya, jadi dari sini Fx sama dengan 0, berarti 4x min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya 1 ya. Fy sama dengan 2y min 2 sama dengan 0. Jadi Y-nya juga 1 ya. Jadi titik kritisnya 1,1 ya. Bisa dipahami ya untuk menentukan titik kritis. Kemudian langkah berikutnya, kalau ini tadi titik kritisnya di 1,1, ada 1,1. Nah, berarti titik-titiknya yang perlu kita selidiki itu di sini. Ya, jadi titik-titik yang perlu kita lihat nilainya adalah yang di sini. Jadi di 0, 1,0, 3,0. Kemudian di 0,1, 1,1, 3,1. Kemudian di 0,2 ya, 0,2, 1,2, 3,2. Jadi ini kita selidiki. Nah, jadi kita selidiki nilai dari fungsinya tadi, kalau F ini 0 ya. Ini menjadi minimum ya. Nah, yang maksimumnya menjadi ini 9, 9. Ya, jadi ini maksimum ya. Maksimumnya 9 ya. Nah, jadi
nilai minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 9 ya. 9 itu ada di beberapa titik ya. 3,0, kemudian 3,2. Nah, itu menjadi maksimum ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini untuk menentukan di titik-titik batas. Jadi cukup diwakili dari ini tadi perkembangan. Jadi kalau tadi titik kritisnya ada hanya di 1,1 ya buat garis vertikal horizontal, kemudian perpotongannya dengan tadi ya. Jadi ada 0,0, 1,0, 3,0. Jadi kalau 2,0 nggak perlu ya gitu ya. Karena yang ada di garisnya tadi adalah 1,1. Jadi 1,1 vertikal dan horizontal ya. Jadi itu perpotongannya ada di 1,2 dan ada 0,1 dan 3,1 ya. Ya, oke.